Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surasidit Falur Rahman. Saya asisten lab akuntansi menengah. Saya akan membantu kalian bagaimana cara membuat data awal perusahaan dari mulai rekening akun sampai dengan saldo awal akun. Untuk profil perusahaan, teman-teman bisa melihat pada modul yang telah diberikan oleh pihak lab akuntansi menengah. Lalu kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu membuat rekening akun. Langkah yang pertama adalah klik tab account, lalu pilih menu account list. Di sini saya telah membuat rekening-rekening account yang akan digunakan pada Mayop. Agar teman-teman tahu cara membuatnya, ada dua hal yang harus teman-teman ketahui, bahwa di rekening akun ini ada yang dibuat baru dan juga ada yang diedit dari akun yang sudah ada. Untuk cara membuat akun yang baru, kita pilih menu new. Lalu di sini ada dua tipe, yaitu header dan account. Header dan detail account. Di mana header itu sendiri bisa dilihat di modul adalah tulisan yang bercetak tebal, dan detail itu sendiri adalah tulisan di modul yang tidak dicetak tebal. Akun-akun yang akan digunakan di Mayop akan mengikuti akun-akun yang ada di modul yang telah diberikan lab akuntansi menengah. Jika kita ingin membuat header account, klik header account, lalu pilih account type sesuai dengan yang ada di modul. Account number juga yang sesuai yang ada di modul. Lalu nanti kalian klik tab, lalu langsung akan ke menu account name, di mana menu account name ini disesuaikan dengan nama yang ada di modul. Lalu cara untuk membuat detail account juga sama seperti cara membuat header account, di mana account type-nya disesuaikan, lalu account number-nya juga disesuaikan dengan yang ada di modul. Lalu kalian klik tab, lalu membuat account name sesuai yang ada di modul. Lalu perlu teman-teman ketahui apa-apa saja yang akan dibuat baru dan apa-apa saja yang bisa diedit langsung dari menu yang sudah tersedia di Mayop nanti. Untuk Aktiva itu bisa diedit dari menu aset. Lalu untuk kas di tangan itu bisa diedit dari undeposit fund. Untuk bank bukopin itu bisa diedit dari general check account. Untuk piutang usaha bisa diedit dari trade debtors. Lalu untuk menu persediaan bisa diedit dari payroll check account, di mana awalnya itu dia merupakan detail account. Teman-teman bisa pindahkan dahulu menjadi header account. Lalu untuk kewajiban itu bisa diedit dari liabilities. Tipenya juga bisa disesuaikan sesuai di modul, yaitu liability. Lalu untuk utang usaha itu bisa diedit dari trade creditors ya. Lalu untuk utang gaji itu bisa diedit dari payroll liabilities. Lalu untuk kewajiban pajak itu bisa diedit dari GST liabilities. Untuk pajak keluaran bisa diedit dari GST collected. Lalu untuk pajak masukan bisa diedit dari GST paid.
Lalu kita lihat account yang ekuitas, itu bisa diedit dari equity. Lalu untuk modal Tuan Hoirul, itu bisa diedit dari paid up capital. Lalu untuk laba ditahan, itu bisa diedit dari return earning. Lalu untuk laba tahun berjalan, itu bisa diedit dari current earning. Lalu untuk rekening penyeimbang, itu bisa diedit dari historical balancing account. Lalu untuk pendapatan, itu bisa diedit dari income. Lalu untuk pendapatan denda, itu bisa diedit dari late fee collected. Lalu untuk pendapatan biaya angkut, itu bisa diedit dari freight collected. Lalu untuk harga pokok penjualan, itu bisa diedit dari cost of sales. Lalu untuk potongan pembelian, itu bisa diedit dari discount given. Lalu untuk beban, itu bisa diedit dari expense. Lalu untuk beban administrasi, itu bisa diedit dari bank charge. Ini sama seperti sebelumnya, yaitu dari detail dijadikan ke header account. Lalu kita masuk ke account beban denda, itu bisa diedit dari late fee paid. Lalu untuk beban gaji, itu bisa diedit dari wage and salaries. Lalu untuk potongan penjualan, itu bisa diedit dari discount taken. Lalu untuk PPh 22, itu bisa diedit dari freight paid. Lalu untuk pendapatan lain-lain, itu bisa diedit dari other income. Lalu untuk beban lain-lain, itu bisa diedit dari other expense. Dan untuk sisa akun yang tidak saya sebutkan, itu harus dibuat baru. Lalu langkah selanjutnya adalah kita setup link account. Langkah yang pertama adalah pilih menu setup, lalu pilih link account, lalu pilih account and banking account. Teman-teman bisa melihat pada layar yang telah saya paparkan. Teman-teman juga bisa menyamakan apa-apa saja akun yang digunakan pada Mayop. Jika sudah setup link account untuk account and banking account, lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat link account. Dimana langkah-langkahnya adalah kita pilih setup,
lalu pilih link account, lalu pilih account and banking account. Teman-teman bisa samakan dengan apa yang sudah saya paparkan di layar. Jika sudah, klik OK. Lalu kita akan membuat link account untuk sales account. Langkahnya adalah klik setup, lalu pilih link account, lalu pilih sales account. Untuk I track deposit collected from customer, tadinya ini belum di checklist. Lalu kita checklist dan menggunakan akun uang muka penjualan. Jika sudah, kita bisa klik account, klik OK. Lalu untuk membuat link account untuk purchase account, kita pilih setup, lalu pilih link account, lalu pilih purchase account. Sama seperti pada sales account, I track deposit juga belum di checklist pada awalnya. Lalu kita checklist dan menggunakan akun uang muka pembelian. Jika sudah sama, kita bisa klik OK. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengatur mata uang. Langkah-langkahnya adalah klik setup, lalu pilih preference, lalu checklist ideal in multiple currency. Jika sudah, klik OK. Lalu kita klik menulis pada menu yang ada di atas. Lalu pilih currencies. Di sini saya sudah membuat mata uang rupiah yang pada awalnya merupakan mata uang Singapura. Teman-teman bisa mengedit dari mata uang Singapura dolar. Lalu untuk currency code-nya diisi dengan IDR. Lalu untuk currency name-nya diisi dengan rupiah. Lalu untuk currency simbol diisi dengan Rp. Jika sudah, kita bisa klik OK. Maka nanti akan muncul rupiah sama seperti yang sudah saya paparkan di layar. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengatur pajak. Kita pilih menulis, lalu pilih menu text code. Awalnya, menu teks yang ada di sini merupakan GST dengan kode RE. Lalu saya juga sudah mengedit dan menambahkan kode pajak PPN. Lalu untuk teks code-nya, teman-teman bisa isi dengan PPN. Deskripsinya teman-teman bisa isi dengan pajak pertambahan nilai. Lalu untuk text type-nya,
dipilih Goods and Service Tax dengan rate 10%. Lalu untuk link account for tax collected, menggunakan akun pajak keluaran. Lalu untuk link account for tax paid, menggunakan akun pajak masukan. Jika sudah, kita bisa klik OK. Maka nanti akan muncul PPN dengan description pajak pertambahan nilai. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita mengatur saldo awal akun. Langkah-langkahnya adalah klik Setup, lalu pilih Balance, lalu pilih Account Opening Balance. Di sini saya telah mengisi saldo yang sesuai dengan neraca. Diisi mulai dari kas di tangan sampai dengan laba ditahan. Di mana teman-teman juga perlu perhatikan untuk mengisi saldo akumulasi penyusutan itu harus diberi simbol minus. Agar nanti pada mayop akan terdapat simbol kurung buka dan kurung tutup. Dan perlu diperhatikan juga bahwa amount left to be allocated harus 0. Jika sudah, kita bisa klik OK. Sekian pemaparan materi dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.